Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Kemenak mengatakan wisata halal bukan islamisasi wisata. Lalu apa ya? Wisata halal itu apa ya? Mungkin orang banyak salah memahami bahwa kalau wisata halal berarti islamisasi wisata. Tapi kita lihat ya definisi dari Kemenak, wisata halal itu yang seperti apa. Masih ada masyarakat yang keliru tentang wisata halal. Mereka khawatir wisata halal akan menghilangkan kearifan lokal. Kementerian Agama mengatakan keliru paham tentang wisata halal ini harus diluruskan. Menurutnya, wisata syariah atau wisata halal bukanlah upaya islamisasi wisata, sehingga semua hal dalam lingkungan wisata tersebut disesuaikan dengan nilai-nilai syariah. Dalam syariat Islam kita mengenal bahwa kebiasaan baik yang telah dijalankan oleh penduduk setempat tetap dipelihara dan dipertahankan selama tidak bertentangan dengan makosid syariah. Jelas Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid seperti dikutip dari situs Kemenak hari Minggu 21 November 2021. Wisata syariah atau wisata halal, kata Wamenak, mengandung arti pemberian fasilitas ya bagi wisatawan muslim untuk dapat menunaikan kewajiban syariatnya di lokasi wisata tersebut. Nah, itu sebenarnya ya para pemirsa definisinya. Jadi, yang penting bagaimana ada fasilitas untuk wisatawan muslim ya agar dapat menunaikan kewajiban syariat si wisatawan muslim ini di tempat wisata tersebut. Misalnya tersedianya makanan dan minuman yang telah dipastikan kehalalannya, adanya fasilitas untuk beribadah, kemudahan untuk melakukan transaksi keuangan syariah, fasilitas hotel, sikap positif pelaku bisnis terhadap wisatawan dan sebagainya ya. Wamenak menambahkan sejatinya, wisata halal ini juga sedang menjadi tren di negara-negara lain, termasuk negara sekuler seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain. Namun dengan penggunaan istilah yang beragam seperti halal tourism, Muslim friendly, dan sebagainya. Konsep wisata halal sebenarnya universal, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan agama, masyarakat budaya, dan pemerintah katanya. Wakil Menteri Agama berharap pelaku industri halal dan ekonomi syariah terus berikhtiar mengikis kesan eksklusivisme halal yang masih ada di tengah masyarakat. Caranya melalui edukasi dan pencerahan seluas-luasnya tanpa perlu menimbulkan kerumitan baru, yakni dengan menggali nilai-nilai yang selama ini sudah mengalir dalam dunia usaha. Nah ini ya para pemirsa, jadi ada yang sering salah memahami bahwa kalau wisata halal itu ya islamisasi wisata. Enggak, sebenarnya yang tadi seperti disebutkan adanya sarana ibadah ya untuk beribadah, ada enggak nih tempat untuk sholat ya, makan dan minumannya sudah pasti halal ya. Kemudian berbagai macam konsep-konsep bagaimana lingkungan yang bagus ya dan lain sebagainya bisa dengan fasilitas keuangan syariah, misalnya bayarnya dan segala macam transaksinya itu ya yang syariah ya. Itu sebenarnya fokusnya di wisata halal sebenarnya, dan enak juga gitu loh. Enak juga artinya ya kita sebagai muslim ke suatu lokasi wisata, mau sholat ada masjid, ada tempat wudhunya bagus ya, bersih ya. Kemudian kita mau pakai bank-bank syariah nih, ada semua pelayanannya. Kita mau pakai apa namanya segala sesuatu yang berkenaan dengan kita mau beribadah ada ya, dan beli makanan atau minuman di lokasi wisata tersebut dijamin halal. Nah itu enak kan, kita mau beli apa saja sudah dijamin kehalalannya. Nah di sini pentingnya para pemirsa untuk kemudian mendefinisikan kembali ya, wisata halal itu bukan kemudian nanti islamisasi wisata menurut versi tertentu, apakah harus ya jadinya kearifan lokal yang sebenarnya tidak bertentangan dengan makosid syariah ya. Kita mengenal maksud syariah ada 5 itu ya, hifdul akli, hifduddin, hifdul mal dan lain sebagainya itu ya. Itu kemudian pokoknya kearifan lokal hilang, itu jangan sampai juga ya, jangan sampai juga. Artinya ya tetap ada, tapi ya ini PR-nya bagaimana kemudian tetap bisa beriringan ya sesuai dengan agama Islam, kan seperti itu ya. Tidak kemudian kearifan lokal itu kemudian
dihilangkan sama sekali ya, itu tidak. Jadi ya para pemirsa, itu memang kita harus punya PR besar bagaimana definisi wisata halal itu kemudian bisa diaplikasikan di setiap lokasi wisata yang kira-kira nih lokasi wisata ini satu dengan lainnya pasti berbeda, punya keunggulan sendiri-sendiri. Nah, di sini pentingnya ya cap wisata halal itu adalah menjadi suatu tren yang bukan hanya di Indonesia, tapi kita punya budaya yang banyak loh, kita punya budaya yang luas. Nah, disinilah kemudian ditambah fasilitas-fasilitas untuk beribadah, kehalalannya, makanan dan minumannya, ya itu insya Allah akan sudah otomatis menjadi wisata halal. Nah, di sini memang perlu tadi disebutkan ikhtiar ya, bagaimana proses-proses itu mudah-mudahan bisa dimanapun lokasinya ya, sehingga itu bisa menjadi salah satu ya kemudahan bagi para wisatawan muslim kemanapun berada, misalnya di seluruh Indonesia, ketika itu sudah dipenuhi maka akan nyaman ya dan enak gitu loh. Jadi pernah ya kalau kita lihat ya, kita ke tempat wisata kemudian cari makanan yang halal saja susah gitu ya, akhirnya mundur gitu, cari tempat lain lah yang enak gitu untuk cari makan. Karena ketika kita jalan-jalan ya, perut itu pasti sudah lapar dan kita pengen segera makan. Tapi ketika harus nyari lagi ya, menambah waktu lagi, menambah biaya lagi ya untuk cari makanan yang halal, dan kalau misalnya tidak ditemukan ya kita pakai mie instan gitu ya. Nah, kalau tidak ditemukan ini kan lebih repot lagi. Nah, kita pengen ya kita berhenti di mana ya, makan di situ udah dijamin kehalalannya. Nah, itu yang memang harus dipetakan atau memang harus diseragamkan dan sebagainya, itu untuk menambah kenyamanan sebenarnya. Jadi wisata alam, wisata budaya sebenarnya bisa sangat bisa sekali untuk masuk ya dengan konsep wisata halal itu. Tapi tergantung bagaimana keseriusan pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk menggali ya, mensinkronkan bagaimana tempat-tempat wisata itu juga bisa menjadi salah satu sarana ya, segala tempat itu dipenuhi agar bisa ya. Ya itu seperti saya katakan tadi, ketika kita capek pengen makan, aduh harus seleksi lagi, liatin satu-satu kira-kira yang jual nih gimana. Kita kan ya terus terang kadang kalau kepepet kita sudah lapar, kita nanya gitu loh, ini halal nggak? Oh, yang punya orang ini kok gitu. Ya mudah-mudahan halal gitu ya, karena dia tidak mengatakan dengan jelas gitu ya. Tapi dia menyatakan bahwa owner, si pemilik restoran ini adalah orang Jawa mana gitu ya. Oh ya sudah ya. Tapi disitulah memang ya penting ya. Apalagi dalam misalnya makanannya ikan deh, ikan ya. Tapi kan kita harus yakin bahwa segala yang berhubungan dengan bumbu masaknya juga halal. Bukan hanya tentang ikannya yang halal kan gitu. Oke, para pemirsa ya, ini mungkin PR dan kita sedikit menggeser definisi wisata halal itu bukan islamisasi wisata ya. Itu lanjut dari penjelasan daripada Wakil Menteri Agama. Dan mudah-mudahan kita bisa saling merespon ini sehingga ini menjadi suatu kancah pariwisata yang baik di Indonesia, sehingga bisa menarik wisatawan dari seluruh negara ataupun juga lokal dari domestik. Terima kasih para pemirsa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.